Hujan rudal Iran tak kunjung reda, Israel kehabisan rudal pencegat. Tekanan dari serangan udara Iran yang tak berhenti membuat militer Israel mulai mengubah strategi. Salah satu langkah yang kini ditempuh adalah menjatah penggunaan rudal pencegat kelas atas senjata yang selama ini jadi tulang punggung pertahanan udara mereka. Keputusan ini bukan tanpa alasan. Dalam 4 pekan terakhir, intensitas serangan rudal dari Iran terus meningkat, memaksa Israel berpikir lebih hemat dalam menggunakan sistem interseptor paling canggih yang mereka miliki. Situasi makin terasa genting setelah 2 rudal balistik Iran berhasil lolos dari sistem pertahanan dan menghantam kota Dimona serta Arad. Peristiwa ini menjadi sinyal bahwa tekanan di lapangan tak lagi bisa dianggap ringan. Upaya pencegatan sebenarnya sempat dilakukan. Namun, Israel dilaporkan menggunakan amunisi modifikasi dengan kemampuan di bawah standar interseptor utama. Hasilnya, tidak cukup efektif untuk menghentikan laju rudal yang masuk. Kondisi ini memperlihatkan satu hal, stok senjata canggih tidak tak terbatas. Analis senior dari Missile Defense Advocacy Alliance, Tal Inbar, mengungkapkan bahwa keterbatasan jumlah interseptor menjadi faktor utama di balik langkah penjatahan ini. Jumlah interseptor dari setiap jenis itu terbatas. Seiring berjalannya pertempuran, jumlahnya akan terus berkurang. Dan saat stok menipis, Anda harus membuat perhitungan yang lebih cermat mengenai apa yang harus digunakan, ujar Inbar, sebagaimana dilansir The Wall Street Journal, Jumat, 27 Maret 2026. Selama ini, Israel mengandalkan sistem berlapis untuk menangkal ancaman udara. Di lapisan terbawah terdapat Iron Dome untuk roket jarak pendek, diikuti oleh David Sling untuk roket jarak jauh dan rudal taktis, serta sistem Arrow 2 dan Arrow 3 di lapisan teratas untuk mencegat rudal balistik di luar atmosfer. Demi menghemat stok rudal Arrow yang mahal dan terbatas, militer Israel mencoba melakukan pemutahiran perangkat lunak pada sistem yang lebih rendah agar mampu menangani ancaman yang lebih berat. Mantan Komandan Pasukan Pertahanan Udara Israel, Brigadir Jenderal Purnawirawan Ran Kochav, menjelaskan bahwa ada upaya memaksa sistem kelas menengah untuk bekerja di level yang lebih tinggi. Kami mencoba menariknya, David Sling, ke lapisan atas dan menjauhkan titik intersepsi dari daratan sejauh mungkin. Di beberapa area ini bekerja dengan baik, namun di area lain tidak, ungkap Kochav. Dia juga menambahkan bahwa Iron Dome, yang semula hanya untuk jarak pendek, kini telah dimodifikasi. Hari ini, sistem tersebut mampu mencegat roket pada jarak ratusan kilometer serta drone, jelasnya. Dilema di tengah hujan rudal. Hingga saat ini, Iran tercatat telah meluncurkan lebih dari 400 rudal dan ratusan drone ke arah Israel. Tekanan semakin meningkat karena kelompok Hizbullah juga meluncurkan puluhan proyektil setiap harinya. Kondisi ini memaksa pejabat militer Israel berada dalam posisi sulit. Mereka harus memilih apakah akan membiarkan rudal jatuh di area kosong atau menembaknya jatuh dengan risiko menguras stok yang sulit diproduksi kembali dalam waktu singkat. Dampak dari kebijakan penghematan pencegat ini mulai dirasakan warga sipil. Di Dimona, yang merupakan lokasi fasilitas nuklir utama Israel, warga merasa cemas setelah serangan berhasil lolos. Ini belum berakhir. Kami terus diingatkan setiap beberapa jam melalui peringatan di ponsel, sirene baru, dan ledakan, kata Ahmadiel Ben Yehuda, 69, seorang warga yang tinggal di dekat lokasi ledakan di Dimona. Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM merilis rekaman yang diklaim memperlihatkan serangan terhadap kapal-kapal milik Iran. Video tersebut dipublikasikan pada Sabtu 29 Maret melalui akun resmi CENTCOM di platform X. Dalam pernyataannya, militer Amerika Serikat menyebut operasi ini sebagai bagian dari respons terhadap ancaman Iran terhadap jalur pelayaran global di kawasan. CENTCOM menuding kapal Angkatan Laut Iran selama beberapa dekade telah mengganggu aktivitas pelayaran internasional di perairan regional. Namun tanggal serta lokasi pasti dari rekaman serangan tersebut belum dapat diverifikasi secara independen. Militer Amerika Serikat menegaskan operasi dilakukan untuk mengakhiri ancaman terhadap keamanan maritim. Serangan Amerika Serikat terhadap kapal Iran ini langsung dibalas kontan oleh Teheran. IRGC menegaskan telah menghancurkan 6 kapal Amerika Serikat di pelabuhan Al-Soyuh, Kuwait. Serangan ini dilancarkan pada Jumat 27 Maret 2026 malam. Akibat serangan Iran ini, 3 kapal diantaranya tenggelam dan beberapa sisanya terbakar dan juga rusak. Serangan ini menjadi bagian dari gelombang ke-84 Operasi True Promise 4. Serangan Iran di Uni Emirat Arab menghantam daerah pesisir
pesisir di dekat Dubai. Serangan diluncurkan dengan rudal balistik dan rudal jelajah yang melibatkan total 380 proyektil. Operasi Air Gizi ini juga menargetkan titik-titik kumpul para perwira unit drone Amerika Serikat di sepanjang pantai Teluk. Air Gizi juga berhasil menghancurkan aset-aset taktis milik Angkatan Laut Amerika Serikat.